Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara penyuluhan dengan tema moderasi beragama ini tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya besok di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ikhwan Rizka Ilhami, mahasiswa dari UIN Wali Songo Semarang, jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam. Di sini saya ingin memberikan penyuluhan mengenai pentingnya moderasi beragama. Oleh karenanya, nanti saya akan menerangkan sedikit mengenai apa sih moderasi beragama. Langsung saja kita praktekkan teknik. Jadi, sebagai bangsa dan yang masyarakatnya amat majemuk, kita sering menyaksikan adanya gesekan sosial akibat perbedaan cara pandang masyarakat keagamaan. Ini tak hayal dapat mengganggu suasana rukun dan damai yang kita idam-idamkan bersama. Misalnya di suatu waktu ada umat beragama yang membenturkan pandangan keagamaannya dengan ritual budaya lokal seperti sedekah laut, festival kebudayaan, sadranan, dan ritual budaya lainnya. Di waktu yang lain kita disibukkan dengan penolakan pembangunan rumah ibadah di suatu tempat atau di suatu daerah, meski syarat dan ketentuannya sudah tidak bermasalah karena umat mayoritas di daerah itu tidak menghendaki atau tidak menyetujui, dan masyarakat pun jadi terbentur atau berkelahi. Di waktu yang lain kita disibukkan dengan sikap eksklusif atau penolakan pemimpin urusan publik gara beda agama. Ini terjadi dari pemilihan tingkat gubernur, bupati, hingga wali kota, camat, bahkan RT atau RW. Selain itu, Bapak Ibu, juga ada lagi orang yang atas nama agama ingin mengganti ideologi negara yang sudah menjadi kesepakatan bersama bangsa kita. Yang kita juga mengkhawatirkan ada pula seruan atas nama jihad agama untuk mengkafirkan sesama, bahkan tidak membunuh atau menghunus pedang, memenggal kepala, dan menghalalkan darahnya. Ini semua fakta yang kita hadapi karena keragaman pada umat beragama di Indonesia memang amat tak terperi. Nyaris tak mungkin alias mustahil kita bisa menyatukan cara pandang keagamaan umat beragama di Indonesia. Sementara keragaman klaim kebenaran atas tafsir agama bisa memunculkan gesekan dan konflik antar sesama umat beragama. Jadi Bapak Ibu sekalian, lalu bagaimana cara menyikapi persoalan tersebut? Nah, membungkamnya mungkin tidak mungkin atau sangat tidak mungkin. Karena itu bagian dari kebebasan ekspresi beragama, tapi membiarkan tanpa kendali keragaman pandangan yang ekstrim juga bisa membahayakan persatuan dan kesatuan, apalagi hal agama adalah hal yang teramat sensitif untuk disepelekan. Nah, ada sebuah solusi beragama jalan tengah yang biasa disebut sebagai moderasi beragama. Nah, ada sebuah solusi beragama jalan tengah yang disebut sebagai moderasi beragama. Dan jangan buru-buru menilai bahwa beragama jalan tengah berarti beragama setengah-setengah, liberal dan tidak kafah. Nah, di sini saya akan menjelaskan pelan-pelan mengenai apa sih itu moderasi beragama. Nanti kita kupas terlebih dahulu secara bahasa. Moderat adalah sebuah kata sifat turunan dari kata moderation yang berarti tidak berlebih-lebihan, sedangkan kata moderasi sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu moderatio yang berarti kesedangan.
tidak berlebihan dan tidak kekurangan alias seimbang. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata moderasi didefinisikan sebagai pengurangan kekerasan atau menghindari keekstriman. Maka ketika kita moderasi disandingkan dengan kata beragama menjadi moderasi beragama, istilah tersebut berarti merujuk pada sikap mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam cara pandang, sikap, dan praktik beragama. Dalam konteks beragama, pengertian berlebihan ini dapat diterapkan untuk menyebut orang yang bersikap ekstrim, yaitu melampaui batas dan ketentuan syariat agama. Jadi, ekstrim adalah salah satu kata kunci paling penting dalam moderasi beragama. Karenanya, ekstremitas dapat berbagai bentuknya, diyakini bertentangan dengan esensi ajaran agama dan cenderung merusak tatanan kehidupan bersama, baik dalam kehidupan beragama maupun bernegara. Oleh karenanya, kalau mau dirumuskan, moderasi beragama itu adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang pertanyaannya adalah, memangnya moderasi beragama penting untuk Indonesia? Dan jawabannya adalah ya sangat penting. Karena apa? Karena di Indonesia adalah negara yang masyarakatnya sangat religius dan sekaligus majmuk. Meskipun bukan negara berdasarkan agama tertentu, masyarakat kita sangat lekat dengan kehidupan beragama. Nyaris tidak ada satupun urusan sehari-hari yang tidak berkaitan dengan agama. Itu mengapa kemerdekaan beragama juga dijamin oleh konstitusi kita. Nah, tugas kita adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama itu dengan komitmen kebangsaan untuk menumbuhkan cinta tanah air atau hubul waton. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, memangnya cara pandang, sikap, dan praktik beragama seperti apa yang dianggap ekstrim atau melebihi batas? Langsung saja, lihat saja, ada 3 ukuran yang bisa menjadi patokan. Yang pertama ada dianggap ekstrim kalau tidak atas nama agama. Seseorang melanggar nilai luhur dan harkat mulia kemanusiaan. Karena agama kan diturunkan untuk memuliakan manusia. Yang kedua yaitu dianggap ekstrim kalau atas nama agama. Seseorang melanggar kesepakatan bersama yang dimaksudkan untuk kemaslahatan. Yang ketiga, dianggap ekstrim kalau atas nama agama seseorang kemudian melanggar hukum. Jadi orang yang atas nama menjalankan ajaran agamanya tapi melanggar ketiga batasan ini bisa disebut ekstrim atau melebihi batas. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi logikanya adalah kemuliaan agama itu tidak bisa ditegakkan dengan cara merendahkan harkat kemanusiaan. Tetapi nilai moral agama juga bisa diwujudkan melalui cara bertentangan dengan tujuan kemaslahatan umum. Begitu pula esensi agama tidak akan bisa diajarkan dengan cara melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang sudah disepakati bersama sebagai panduan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, Bapak Ibu sekalian, perlu kita tahu bahwa moderasi beragama adalah cara kita umat beragama menjaga Indonesia. Kita tentu tidak mengalami nasib seperti saudara-saudara kita di negara yang kehidupan masyarakatnya carut-marut dan bahkan negaranya terancam bubar akibat konflik sosial politik berlatar belakang perbedaan tafsir agama. Dan kita harus belajar dan mengalami hal yang sama. Nah, kemudian keragaman di bidang apapun memang pasti menimbulkan adanya perbedaan.
apalagi yang terkait dengan agama. Dan harus diakui bahwa perbedaan itu, apalagi yang tajam dan ekstrim, di mana selalu memunculkan potensi konflik. Kalau tidak dikelola dengan baik, potensi konflik seperti ini bisa melahirkan sikap ekstrim dalam membela tafsir, klaim kebenaran versi masing-masing kelompok yang berbeda. Bapak Ibu sekalian, padahal dalam hal tafsir agama, yang maha mengetahui kebenaran sejati hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali perbedaan yang diperebutkan itu sesungguhnya sebatas kebenaran tafsir agama yang dihasilkan oleh manusia, bukan kebenaran yang esensial yang merupakan pokok agama itu sendiri yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Jadi konflik yang berlatar belakang perbedaan klaim kebenaran tafsir agama, tentu daya rusaknya akan lebih dahsyat lagi, karena agama tidak amat berkaitan dengan relung emosi terdalam dan terjauh di dalam jiwa setiap manusia. Itulah mengapa moderasi beragama penting hadir di Indonesia. Ia bisa menjadi solusi untuk menciptakan kerukunan, harmoni sosial, sekaligus menjaga kebebasan dalam menjalankan kehidupan beragama. Menghargai keragaman tafsir dan perbedaan pandangan, serta tidak terjebak pada ekstremisme, toleransi, dan kekerasan atas nama agama. Bapak Ibu sekalian, perlu diingat, yang disebut moderasi itu bukan orang yang dangkal keimanannya, bukan orang yang menganggap sepele tuntunan agama, dan bukan pula orang yang ekstrem liberal. Orang yang moderat adalah mereka yang soleh, berpegang teguh pada nilai moral dan esensi ajaran agama, serta memiliki sikap cinta tanah air, toleran, anti kekerasan, dan ramah terhadap keragaman budaya lokal. Jadi salah satu semangat moderasi beragama adalah untuk mencari titik temu dua kutub ekstrim dalam beragama. Di satu sisi ada pemeluk agama yang ekstrim meyakini mutlak kebenaran satu tafsir teks agama, lalu menganggap sesat mereka yang memiliki tafsir yang berbeda dengan pandangannya. Di sisi lain ada juga umat beragama yang ekstrim, mengabaikan kesucian agama atau mengorbankan kepercayaan dasar ajaran agamanya atas nama toleransi kepada pemeluk agama lain. Kedua ekstrim ini perlu dimoderasi. Dan harus diingat, moderasi beragama adalah tanggung jawab bersama. Moderasi beragama tidak mungkin berhasil menciptakan kerukunan kalau hanya dilakukan oleh perorangan atau instansi tertentu saja. Dan alhasil, moderasi beragama itu sesungguhnya adalah jati diri kita sendiri. Jadi jati diri bangsa Indonesia. Kita adalah negara yang sangat agamis. Umat beragama kita umat santun, toleran, dan terbiasa bergaul dengan berbagai latar keragaman etnis, suku, dan budaya. Toleransi ini pekerjaan rumah atau PR bersama untuk kita semua, karena kalau intoleransi dan ekstremisme dibiarkan tumbuh berkembang cepat atau lambat, keduanya akan merusak sendi-sendi keindonesiaan kita. Itulah mengapa moderasi beragama menjadi sangat penting dijadikan sebagai cara pandang sikap dan perilaku dalam beragama dan bernegara. Bapak Ibu sekalian, jadi moderasi beragama merupakan perekat antara semangat beragama dengan komitmen berbangsa dan bernegara. Yakinlah bahwa bagi bangsa Indonesia, beragama pada hakikatnya adalah berindonesia, dan berindonesia itu pada hakikatnya adalah beragama. Jadi moderasi beragama harus kita jadikan sebagai sarana mewujudkan kemaslahatan kehidupan beragama dan berbangsa yang rukun, harmonis, damai, toleran, serta taat konstitusi, sehingga kita bisa benar-benar menggapai cita-cita bersama menuju Indonesia maju. Bapak Ibu sekalian,
Untuk itu, melalui moderasi beragama, mari kita jaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia ini yang telah diperjuangkan dengan penuh pengorbanan, termasuk oleh tokoh dan umat beragama serta oleh para pahlawan kita. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam acara penyuluhan ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.